Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senang dan rajin belajar. Alhamdulillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu Allah, salah satunya yaitu pelajaran fikih. Pak Azib, kenapa sih kita harus belajar fikih? Jawabannya, karena dengan kita belajar ilmu fikih, maka akan memperluas pengetahuan kita tentang Islam, khususnya yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat, baik itu tata cara ibadah dan berbagai bentuk pelaksanaannya. Baiklah anak-anak, simaklah pembelajaran fikih yang telah Bapak rangkum dalam video pembelajaran berikut. Fikih bab 2, akil balik dan mandi wajib. Apa itu pengertian akil balik? Akil balik berasal dari dua kata, akil dan balik. Akil atau akola dalam bahasa Arab artinya mengetahui atau berakal. Sedangkan balik atau balago yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, akil balik adalah orang yang sudah mencapai batasan dalam usia tertentu. Ya, dalam usia tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Sehingga orang yang telah balik diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Kesimpulannya, akil balik adalah orang yang sudah sampai usia tertentu dan diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah. Jadi ini adalah yang pertama, pengertian akil balik secara bahasa, dan ini adalah pengertian akil balik secara istilah. Kemudian tanda-tanda akil balik. Tanda-tandanya yang pertama yaitu ihtilam. Ihtilam artinya keluarnya mani baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, usia akil balik. Maksudnya sempurnanya umur seorang anak laki-laki ialah ketika memasuki usia minimal 15 tahun. Dan bagi perempuan yaitu saat usia minimal 9 tahun. Kemudian tanda-tanda ketiga, tanda-tanda akil balik yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Adapun tanda seorang anak perempuan sudah balik lainnya yaitu saat mengalami haid pertama kalinya. Kemudian, apa itu mandi wajib? Nah, anak-anak sini kalian bisa lihat. Kata mandi berasal dari bahasa Arab yaitu al-ghuslu, yang berarti membasuh badan atau membersihkan badan. Sedangkan menurut istilah, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung jari-jari kaki disertai niat. Sedangkan mandi wajib adalah mandi yang dilakukan karena di dalam diri seseorang terdapat hadas. Apa itu hadas? Di sini ada hadas adalah keadaan tidak suci. Jika berhadas berarti kita tidak dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diharuskan sebelum kita bersuci, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Berikut kemudian adalah sebab-sebab mandi. Sebab-sebab mandi wajib yang pertama yaitu haid bagi perempuan. Kemudian nifas juga bagi perempuan, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah melahirkan bayi. Masa nifas biasanya 40 dan selama-lamanya yaitu 60 hari. Kemudian sebab mandi yang ketiga adalah melahirkan.
kemudian meninggal dunia bukan karena perang atau mati syahid. Yang kelima, sebab mandi yaitu keluar mani. Kemudian syarat-syarat mandi wajib apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau mumayyiz, yang ketiga menggunakan air mutlak atau air suci dan menyucikan, yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air pada badan, yang kelima tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian rukun mandi apa saja? Rukun mandi ada dua. Yang pertama niat. Niat dilakukan ketika awal membasuh anggota badan. Nah, apabila mendahulukan niat setelah membasuh anggota badan yang pertama, maka mandinya tidak sah. Jadi niatnya harus berbarengan dengan membasuh anggota badan. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit anggota badan. Kemudian anak-anak, ada tugas nih dari Bapak nih, tugas mandiri, kalian boleh kerjakan pada LKS kalian. Lihat halaman 30 sampai 32. Jika kalian bingung, kalian bisa melihat kunci jawaban yang telah Bapak buat. Kalian bisa men-screenshot ya, agar kalian mudah membacanya berulang-ulang. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.